Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya Fitani Islami dari Stikes Samarinda. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah yang meliputi definisi karya tulis ilmiah, hakikat karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan yang pertama, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tidak dapat dipisahkan dari budaya akademik. Sering kita bertanya, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah ada pengertian 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama, karangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. 3, ditulis menurut metodologi penelitian yang baik. 4, hasil penelitian atau pengkajian. 5, menggunakan ragam bahasa ilmiah. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah beberapa hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah, yaitu memuat gagasan ilmiah lewat pikiran atau alur pikiran, pola pikir dengan unsur-unsur yang menyanggah, terdiri atas unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar. Yang keempat, mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Dan yang kelima, terdiri atas rangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa impersonal. Yang ketiga, struktur terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, dan bagian akhir atau bagian penutup. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah apa tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama ada untuk menyampaikan ide, pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, sebagai tugas akhir, biasanya seperti skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Dan yang keempat, digunakan untuk menunjukkan eksistensi dalam penulisan karya tulis ilmiah melalui yang dihasilkan seperti penulisan yang baik. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu bentuk karya tulis ilmiah. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, karya tulis ilmiah dibedakan menjadi 10 bentuk, yaitu ada artikel ilmiah populer, artikel ilmiah, disertasi, skripsi, tesis, kertas kerja, makalah, resensi, kritik, dan esai. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah biasanya ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk yang lebih praktis. Nah, artikel ilmiah ini dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah sehingga penulisannya harus ditulis dengan secara benar dan ketat. Nah, jurnal ilmiah mensyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat untuk artikel itu dimuat. Yang kedua, ada artikel ilmiah populer. Nah, artikel ilmiah populer ini karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau khalayak. Karena itu, aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat.
Artikel dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang dibungkus dengan opini penulis. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Lalu yang ketiga, ada disertasi, yaitu pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Disertasi biasanya ditulis berdasarkan penemuan atau keilmuan orisinil di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data yang fakta yang valid dengan adanya analisis terinci. Yang keempat, ada tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang berbobot ilmiahnya lebih tinggi dibandingkan skripsi. Karya tulis ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan studi pasca sarjana. Mahasiswa melakukan penelitian mandiri untuk menguji hipotesis untuk mengetahui pengetahuan yang baru. Lalu yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis untuk mahasiswa yang menempuh sarjana. Untuk mendapatkan gelar sarjana, mahasiswa harus menulis skripsi. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data atau fakta empiris, objektif, dan berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, dan penelitian di laboratorium, atau bisa juga studi kepustakaan. Yang keenam, kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dimuat dengan analisis lebih dalam dan lebih tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan kepada seminar dan acara-acara resmi. Yang ketujuh, ada opini belaka. Nah, makalah ini di secara akademik adalah karya ilmiah atau mahasiswa yang sifatnya paling halus dari jenis karya tulis ilmiah yang lain. Nah, makalah ini sering digunakan oleh mahasiswa. Yang kedelapan, resensi. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan atau pengulasan atau penilaian sebuah buku, atau bisa disebut resensi buku atau review buku. Nah, yang kesembilan ada esai. Esai ditulis atau relatif pendek membahas suatu subjek atau masalah dari sudut pandang penulisnya. Opini penulis berperan sentral dalam penulisan esai. Nah, yang terakhir, yang ke-10, kritik. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif, bisa juga untuk mengkritik sebuah kelebihan dan kekurangan dari penulis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang topik, tema, dan judul. Yang pertama, topik merupakan langkah yang paling awal sebelum kita melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Pada dasarnya, bagian ini akan dipakai atau dipaparkan perbedaan antara topik, tema, dan judul pada sebuah karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah topik. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika kita akan menulis karya tulis ilmiah. Atau bisa disebut juga topik adalah tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Ciri utama dari topik adalah cakupan sesuatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendalam atau detail. Topik yang baik memiliki beberapa syarat, yaitu menarik untuk ditulis dan dibaca, dan dikuasai dengan baik oleh penulis, minimal prinsip-prinsip ilmiah. Nah, yang kedua, tema. Tema merupakan sesuatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang sesuatu hal. Salah satunya dapat memuat suatu tulisan
Tema hendaknya diungkapkan secara eksplisit atau agar dapat membantu memudahkan penulis dalam menulis sebuah kerangka karangan. Nah, yang ketiga, judul. Judul merupakan perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk membahas karangan. Judul lebih spesifik dan sering menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Syarat judul yang baik adalah asli, relevan, provokatif, singkat, judul berbentuk frasa, menarik perhatian, logis, dan harus sesuai dengan isi karangan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian karya tulis ilmiah. Sebuah karangan ilmiah biasanya terdiri atas bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Khusus untuk karya tulis ilmiah yang berupa artikel jurnal, bagian-bagian karya tulis ilmiah tidak dibagi menjadi per bab-bab. Karangan ilmiah secara umum yaitu ada abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa ikhwal penting penelitian itu, alasan dan pentingnya suatu karya tulis ilmiah. Bab pendahuluan ini biasanya memuat latar belakang, identitas masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang, bagian ini menerangkan kerasional atau mengapa topik yang dinyatakan itu pada judul yang disampaikan yang diteliti oleh penulis. Yang kedua, identitas masalah. Sebelum masalah dirumuskan, perlu diidentifikasi dengan baik. Dengan identifikasi masalah memungkinkan rumusan masalah yang dioperasional menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga, perumusan masalah. Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan atau dipertanyakan sehingga harus dijawab oleh penelitian. Rumusan ini sebaiknya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengungkapkan apa yang hendak dicapai dengan penelitian lainnya. Tujuan dirumuskan sejajar dengan rumusan masalah. Bagian selanjutnya yaitu landasan teori. Tahapan pada landasan teori ini dan tinjauan pustaka berisi dua hal. Yang pertama, landasan teori berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Yang kedua, di tinjauan pustaka ini berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dengan penelitian sebelumnya. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Tahapan ini, metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh, metode yang digunakan terkait dengan tata cara pelaksanaan penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, bisa deskripsi atau kualitatif, serta data dan sumber data yang akan disajikan. Selanjutnya adalah teknik penelitian, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data, misalnya teknik wawancara, observasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan berfungsi, dan pembahasan yang pertama direalisasikan dengan deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan apa yang ditemukan.
yang akan dipaparkan berdasarkan tema, pertanyaan penelitian, atau klasifikasi data pengambilan data. Selanjutnya, meliputi eksplanasi untuk membahas dan menjelaskan hasil atau temuan yang diperoleh itu. Kemudian, hasil atau temuan tersebut dikaitkan dengan teori yang dirujuk oleh penelitian sebelumnya. Untuk yang selanjutnya adalah penutup. Penutup terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan merupakan bagian yang berisi jawaban masalah dalam sebuah penelitian. Uraian dalam simpulan ini harus menjawab masalah yang dikemukakan dalam bagian pendahuluan dan memenuhi semua tujuan penelitian. Nah, yang kedua ada saran. Saran merupakan bagian yang berisi temuan jalan keluar dari suatu permasalahan yang ada dan juga bisa dikemukakan masalah-masalah baru yang ditemukan dalam penelitian yang memerlukan penelitian selanjutnya. Itu tadi bagian-bagian yang biasanya ada dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, selain itu, karya tulis ilmiah juga memiliki beberapa aspek atau unsur pendukung lainnya, tergantung dari tingkat jenis dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Biasanya, karya tulis ilmiah itu mencangkup seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pengesahan, lampiran, dan juga kutipan dan daftar pustaka. Dan juga terkadang disebutkan tentang biografi penulis. Semua tergantung dari jenis dan karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan materi kita tentang karya tulis ilmiah. Untuk teman-teman, jika memiliki pertanyaan, bisa mengisi atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Teman-teman, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Dan tinggalkan like, comment, and subscribe video ini. Dan juga nyalakan lonceng untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa!